Orang Sumba. Orang Sumba adalah suku yang mendiami Pulau Sumba yang terbagi dalam 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Mereka menyebut diri mereka sebagai Tau Humba atau Atasuba. Orang Sumba mampu mempertahankan sebagian besar budayanya meskipun ada pengaruh asing yang telah lama tiba di Kepulauan Sunda kecil. Asal-usul mitologi. Ada ikatan silsilah antara orang Sumba dan orang di Pulau Sawu. Menurut mitos asal-usul, mereka berasal dari 2 leluhur, Hawu Meha dan Humba Meha. Hawu Meha melahirkan orang Sawun yang awalnya tinggal di Pulau Sumba tetapi kemudian bermigrasi ke Pulau Sawu kecil. Keturunan Humba Meha tetap tinggal di Sumba. Sejarah. Kapan tepatnya Pulau Sumba mulai berkembang tidak diketahui. Ada teori bahwa penduduk Australoid paling kuno di Pulau Sumba kemudian berasimilasi dengan orang Austronesia. Buktinya adalah munculnya penduduk asli Sumba yang memiliki beberapa ciri Australoid. Namun, penelitian genetik menunjukkan bahwa orang Sumba sedikit berbeda dari orang Austronesia lainnya dan ciri-ciri Australoid mungkin telah dibawa oleh nenek moyang mereka dalam perjalanan ke pulau tersebut. Menurut mitologi Marapu, orang pertama turun melalui tangga dari langit ke utara pulau. Ahli genetika mengklaim bahwa nenek moyang orang Sumba memang pada awalnya mendiami pantai utara, dan baru kemudian disusul oleh pulau Sumba lainnya. Sejak akhir periode Neolitik, pemukim telah menciptakan struktur megalitik. Apalagi tradisi ini berlanjut hingga abad ke-20. Pada abad pertengahan, Sumba aktif dalam perdagangan spesies kayu yang berharga cendana dan damar harum. Karena pedagang dari Arab ke pulau itu, jenis kuda baru diperkenalkan. Iklim kering iklim sabana tropis lokal berkontribusi pada perluasan peternakan kuda. Diasumsikan bahwa orang Sumba bergantung pada kerajaan Jawa Majapahit, kemudian dari hubungan kerajaan lain di Sumbawa dan Sulawesi. Faktanya, kekuasaan terbagi di antara para pemimpin lokal dengan perebutan kekuasaan yang tiada henti. Hal ini menyebabkan berkembangnya perbudakan. Pada tahun 1866, Sumba melekat pada kepemilikan kolonial perusahaan Hindia Timur Belanda. Bagian timur pulau sangat dipengaruhi oleh administrasi kolonial, sedangkan sisi barat mempertahankan gaya hidup kuno. Setelah pemberontakan pada tahun 1901, Belanda melakukan sejumlah reformasi yang bertujuan untuk memodernisasi ekonomi dan pembentukan satu pemerintahan. Pada tahun 1949, Sumba menjadi bagian dari Indonesia merdeka. Agama tradisional dalam agama Marapu yang meliputi pemujaan leluhur dan pemujaan dewa masih sangat hidup di kalangan masyarakat Sumba. Marapu adalah pusat filosofis ekspresi budaya Sumba dan meliputi upacara adat, tempat ibadah tradisional atau umaratu, arsitektur tradisional, ukiran dekoratif dan tekstil dengan gaya busananya seperti kain hinggi dan lau, serta perhiasan dan senjatanya. Agama Kristen mulai menyebar pada abad ke-19 dengan kedatangan misionaris Kristen. Mayoritas penganut Kristen adalah Protestan. Budaya. Pekerjaan utama orang Sumba sejak lama adalah bertani. Didominasi oleh pertanian tebas bakar di iklim sabana tropis, serta pemeliharaan ternak. Iklim dengan musim kemarau yang teratur menyebabkan terbentuknya strategi pertanian khusus di mana petani secara bersamaan menanam berbagai tanaman di tingkat subsisten seperti padi, kacang-kacangan, umbi-umbian, jagung, dan sebagainya. Namun, bahkan hari ini tidak selalu melimpah tetapi membantu menghasilkan panen yang cukup baik. Makanan pokok tradisional adalah nasi dan umbi-umbian. Misionaris dan perwira kolonial Belanda telah mencatat bahwa kelaparan sering kali menjadi penyebab konflik militer. Orang Sumba juga memelihara sapi, kerbau, ayam, domba dan kuda. Penduduk setempat membiarkan spesies kuda kecil tapi kuat dan juga dikenal di pulau-pulau lain di Indonesia. Kerajinan tradisional meliputi tenun dan ukiran batu. Jenis utama permukiman adalah rumah kampung dengan konsep pertahanan tradisional yang akan dibangun di atas puncak bukit dan dikelilingi oleh semak berduri yang lebat. Rangka gubuk bambu dibangun di atas tiang dengan dinding menaungi tikar.
Atap jerami memiliki struktur kompleks yang dirancang untuk melindungi rumah dari hujan dan matahari, serta memberikan ventilasi alami pada bangunan. Strata sosial di Kabupaten Sumba Timur antara bangsawan atau Maramba, Pris atau Kabisu dan rakyat jelata atau Ata masih tetap eksis meskipun tidak dipatuhi seketat dulu dan secara lahiriah sudah tidak terlihat lagi secara fisik dan pakaian seseorang. Perbedaan pakaian saat ini menunjukkan tingkat kepentingan yang berbeda selama acara seperti perayaan adat, pernikahan dan upacara kematian, di mana komponen pakaian yang digunakan adalah yang baru dibuat, sedangkan pakaian lama atau usang biasanya digunakan di rumah atau untuk pekerjaan sehari-hari. Dulu, pakaian utamanya adalah sarung ikat berornamen, di mana pria dan wanita hanya menutupinya di bagian bawah tubuh. Bagian terpenting dari pakaian adat Sumba terletak pada penutup badan berupa lembaran besar kain hinggi untuk pria dan kain lau untuk wanita. Dari kain hinggi dan lau yang dibuat dengan teknik menenun dan penerapannya muti dan hada terungkap sebagai berbagai simbol dalam konteks sosial dan ekonomi. Secara historis, Pulau Sumba bagian timur merupakan pusat hubungan perdagangan di mana orang-orang terhubung dengan dunia luar. Oleh karena itu pada paruh kedua dua milenium, struktur sosial yang kompleks terbentuk di sini dengan lapisan prajurit berpangkat tinggi dan pemimpin yang mengambil gelar raja. Di Sumba bagian barat, hanya tersisa kelompok suku kecil yang dipimpin oleh pemimpin terpilih. Di kedua bagian pulau itu, peran sosial utama yang dimainkan oleh komunitas suku utama, yang menduduki desa, mengontrol tanah dan sumber air di sekitarnya. Mereka dibagi menjadi kelompok inti kecil dan keluarga besar. Kekerabatan dan warisan hanya dihitung pada garis patrilineal. Orang Sumba memiliki cerita rakyat lisan yang kaya dan relatif beragam. Festival tradisional yang diawetkan, yang meliputi pacuan kuda, pengorbanan banteng, ritual penguburan kompleks, dan pertarungan dengan tombak. Pasola adalah pesta budaya masyarakat Sumba dan dianggap sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sangat langka dan unik bagi masyarakat Sumba. Di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, orang-orang datang dari jauh hanya untuk menyaksikan Pasola, sebuah kompetisi di mana dua tim saling bertanding melempar tombak tumpul. Pada abad ke-20, orang Sumba telah membangun kuburan megalitik yang paling terkenal di Anakalang.